Jadi saya mau cerita tentang Abuya Uci. Pada baik ngaji ya kan. Kenapa saya cerita Abuya Uci? Karena beliau termasuk orang yang soleh. Nanti setelah cerita ini nanti kita baca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang sering dibaca beliau kalau mau dimulai pengajian. Ibrahimiyahnya 7 kali, kemudian doa Nabi Yunus 7 kali, baru dimulai pengajian. Mungkin itu kehebatan sholawat itu, berkahnya, sehingga jamaahnya beliau setiap hari Minggu 10.000 jamaah yang ngaji, termasuk suami istri dibawa di lapangan, speaker di mana-mana. Di majelisnya ada, kemudian di lapangan, di masjid penuh. Jadi kalau seandainya Kaliawi ini, ya sekelurahan Kaliawi, memang pesantrennya besar. Nah, kemudian kenapa pernah saya belajar di sana, ini cerita. Tidak saya kurang-kurangi, tidak saya tambahin cerita saya. Jadi saya pada saat itu sekitar 5 tahun yang lalu pernah merasa galau hati. Nah, galau saya ini nggak punya sebab. Punya utang enggak, punya masalah enggak, ruwet, hatinya ruwet, uprek baik. Ya susah itu. Kalau kita umpama ada masalah karena hutang, masalahnya hutang berarti. Kalau ada masalah gara-gara ada masalah dengan orang lain umpamanya, ya memang itu solusinya kita harus berdamai ya. Atau kalau punya utang solusinya dibayar. Ini nggak ada masalah, tapi susah, hati saya susah, gundah gulana. Itu penyakit, namanya penyakit ham. Penyakit kesusahan di dalam batin ini. Kebingungan. Sehingga saya ziarah ke Banten, kemudian ziarah ke Abuya Dimyati. Sampai 4 kali saya ziarah, masih gundah gulana, susah. Pulang gak ada hasil lagi, masih susah. Ini nggak saya kurang-kurangin, ini cerita nggak saya tambahin. Ini latar belakang ya. Saya anggap pengalaman spiritual. Kemudian saya menceritakan guru Abuya Uci, beliau orang soleh. Kalau menceritakan kebaikan orang yang soleh, maka akan turun rahmat di tempat itu. Keempat kali saya ziarah sama Mas Hudi, jamaah kita juga. Wandi ikut nggak itu Mas? Wandi ikut, Wandi. Yang keempat itu saya ziarah, kemudian 2 orang kawan saya, Mas Hudi dan Wandi, turun, saya sendirian di makam Abuya Dimyati, Cidahu. Ya kan namanya lagi bingung. Rengen si Buya kuburan tak ajak ngomong. Merengen Buya hati kita ki rusak amat iki, kok susah gundah gulana. Orang mah nggak tahu saya susah, nggak tahu. Kelihatannya senang, ketawa-ketawa. Hati saya yang susah, ya saya yang merasakan. Sampai Abuya metusi, amun metuk kita ki orang Melayu, arep ngobrol. Sampai begitu, ini namanya lagi gila. Gila tapi orang nggak tahu saya gila, gila hati. Kemudian tak tonggone remet-remet tuh, baru sadar kita, ya begong meninggal jadi kongkon tangi. Ini kuburan. Kemudian saya turun, saya tidur. Mas Hudi sudah tidur tuh di musola. Kalau pernah ziarah ke Cidahu, ada musola di bawah. Kemudian saya tidur, Mas Hudi sudah tidur. Jadi baru saya tidur, ya tidur bukan nggak sadar, tidur. Nggak lama Abuya datang, Abuya Dimyati dalam mimpi berarti. Wong sayanya tidur, tapi belum semenit lah saya tep itu, karena ngeliat jam kan mau tidur itu sekitar jam 3 kurang. Begitu datang beliau, saya dimarahin dalam mimpi nih, entah benar entah enggak, pokoknya mimpi. Goblok dia, ngomong Sunda, boloon dia. Cepet kamu ke Uci, ke si Uci, bahasanya gitu. Cepet ke si Uci, Tangerang, Cilongok, Pasar Kemis. Bahasa Sunda beliau, gerah hudang, cepet bangunin teman kamu Mas Hudi itu, ini jam 3. Begitu saya bangun, ngelihat jam 3 tepat.
Nah, kalau umpama itu mimpi bohong, masa jam 3 tepat? Saya bangun nih, masuk bangun. Berangkat yuk ke Tangerang, ke Abuya Uci. Nggak ada rencana ke sana. Berangkatlah ke sana, sehingga nanya-nanya Pasar Kemis, sampai sholat subuh di tol, di masjid tol, 5:30 sholat subuhnya itu. Nah, saya nggak kerasa nangis saja, namanya lagi sedih. Sedih nggak ada yang disedihin, lebih susah itu. Itu spiritual namanya. Memang dalam batin saya ada rencana ingin ijazah toriko. Sana saya pengen Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tapi saya ini mau mencari guru yang benar, yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Susah itu, sulit. Kemudian sholat subuh yang ngimamin Mas Udi, bukan saya. Saya nggak bisa baca Fatihah karena posisi lagi gundah, batal nanti. Mas Udi yang imam, berangkat lagi Pasar Kemis. Begitu sampai ke Pasar Kemis, sampai ke Cilongo, baru nyampe gerbang Abuya Uci, saya seperti masuk ke dalam mall. Yang tadinya panas dingin. Blek, seperti masuk dalam mall. Dan saya yang merasakan, saya nggak cerita. Kan baru ini saya cerita, karena beliau meninggal. Adem tuh, hilang sedihnya tuh, kok gembira saya di situ. Gembira, senang, aneh. Hebat amat nih Abuya Uci ini, mana orangnya? Kita tunggu itu. Jam 8 baru ngaji. Beliau baru nongol. Itu jamaah puluhan ribu. Kita orang masuklah ke majelis di situ. Agak jauh, sekitar 20 meter lah dari beliau. Kita di jendela. Kita sudah tenang, adem itu. Begitu ngelihat Abuya Uci jalan, tambah adem, tambah tenang. Beliau kan sering pakai sorban yang kayak dikerudungin ya, kayak apa? Namanya gutroh itu, gutroh. Begini kan kalau beliau itu. Tambah senang saya ngelihat beliau, tambah cinta. Kemudian ngaji itu surat tafsir Jalalain. Kok perasaan saya yang disinggung? Padahal puluhan ribu orang. Gini bahasanya. Ulah pusing, ulah neangan guru torekoh. Saya ingat bahasa beliau. Lamun neangan guru torekoh torekohan, engke guru torekoh mah datang sorangan. Ya Allah, kok ke saya ini? Tapi saya belum pede, apa ya ke saya? Tahu bang, cuma 10.000 jumlahnya kan? GR amat saya ini. Tapi bahasa itu numbur hati saya, banyaklah saya lupa. Jangan torekohan, nanti juga datang sendiri gurunya. Itu baru toreko asli. Pokoknya menyinggung saya lah. Saya tetap belum pede. Kemudian selesai jam 10, ngaji lagi di rumah beliau. Kitabnya Bukhari dengan kitab Maimuniyah. Ngaji lagi. Kesinggung juga tetap. Oh, berarti ke kita ini mah. Kesinggung apa? Dijual tuh batu cincin tuh, jangan dielus-elus aja katanya. Kan lagi musim batu itu. Itu kan 2015 ya. Musim batu itu. Dijual untuk belajar di sini. Dia tahu kita nggak punya duit. Nggak ada duit untuk berangkat ke sana, itu jutaan itu 1 minggu itu. Mobil, kapal, makan ya kan. Habis batu saya jual. Ya batu dari dikasih juga kan musim batu tuh. Batunya bagus-bagus, ada yang saya jual 1 juta, ada yang saya jual 1,5 juta. Bahkan pernah dibeli orang 5 juta pernah. Batu itu, batu apa sih dulu mah Aceh, Kasedoni itu ya. Jual habis, Mas Udi juga habis batunya, hanya batu mas kawin yang nggak dijual sama Mas Udi. Berangkat ke sana. Kemudian saya nanya sama santrinya yang gondrong, yang sering ngaji di situ, entah santri di situ atau dia juga di kampung orang gitu ya, di kampung lain, kemudian datang ngaji gitu. Gondrong rambutnya. Saya tanya, Mang, boleh nggak ngasih amplop ke Abuya? Ya boleh, tapi nanti disortir sama beliau. Sortir gimana? Saya bilang, disortir pokoknya mah. Terus saya paham bahwa yang haram pasti ditolak maksudnya. Kebenaran saya ini ada duit haram. Sebenarnya nggak haram pasti ya, artinya subhat lah. Yang ngasih ke saya ini orangnya nggak beres lah, dan saya tahu gitu.
Tapi berkeyakinan saya husnuzon aja. Tapi coba dites nih, benar-benar haram nggak duit ini. Kebetulan belum saya pakai itu, ada 400.000 kalau nggak salah. Saya amplopin. Salaman tuh selesai ngaji di rumah beliau itu. Ini ngaji yang kedua ini, khusus para santri yang nyoret kitab. Kalau yang pertama jam 8 itu jamaah umum. Seperti malam Jumat ini kan umum. Kemudian salaman, saya duluan salaman, di belakang saya Mas Hudi, Wandi. Begitu saya salaman, duit saya dibuang, amplop saya itu. Beliau ngomong, ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibuang uang saya. Wih, benar berarti haram duit itu. Malu saya, malu. Awal tuh malu saya sama dia, ya Allah ketahuan benar hebat ini Abuya ini, saya bilang. Kemudian kata saya mundur, malu aja pokoknya, saya perasaan malu. Cuman ada PD, berarti hebat ini, nggak salah ini guru. Saya nggak ngomong kan, itu ngamplopin. Punya Mas Sudi diterima, taruh di gamis dia itu. Plek semua, ada juga 4-3 orang lah. Antara 3-4 orang ditolak ada. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibuang. Dipegang tapi dibuang. Itu katanya sih mah diambil santrinya, nanti dibeliin kayu katanya. Tapi nggak tahu saya. Kemudian saya pulang sama Mas Sudi, pulang udah seneng lah, hilang itu gundah gulana tuh, hilang. Nggak ada takut, nggak ada apa, pokoknya hilang, gembira yang ada. Sampailah di rumah, di perjalanan juga ngobrol sama kawan-kawan. Sampai kata Mas Sudi, gimana ngaji lagi nggak Sabtu depan? Gimana takdir? Saya jawab begitu, gimana takdir aja coba. Saya punya prinsip di hati saya, kalau memang dia bakal jadi guru spiritual saya, pasti saya kembali. Dah tuh, terus tuh. Senin, Selasa, Rabu, entah Kamis, entah Jumat itu, saya mimpi didatengin beliau. Disuruh ngaji. Datang ke Cilongok. Baru lu mantep hatinya. Saya tunggu. Gitu. Mimpinya sih kebanjiran mimpinya. Artinya musibah lah, banjir bandang. Semua hancur, entah itu di mana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya ditolong beliau. Ditarik beliau. Pokoknya itu bencana lah, petir segala macam. Beliau lah yang nolong saya. Kemudian disuruh datang ke Cilongok. Baru lu hebat ya. Akhirnya saya ngebel Mas Sudi, berangkat hari Sabtu. Berangkat lagi ke sana. Itu tahunan tuh, per minggu itu saya berangkat itu. Tiap Sabtu berangkat, tiap Sabtu berangkat. Jumat sore berangkat. Jumat sore berangkat, Jumat sore berangkat. Sampailah akhirnya rasa tenang. Dan saya dapat dari situ, diantaranya datanglah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-22, yang bernama Syekh Fadil Al-Jailani di Turki. Beliau datang mengijazahkan sholawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 313 per hari. Beliau mengijazahkan itu dan mengijazahkan kitab sebanyak 58 kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kami dapat, tapi kitabnya belum datang. Ditunggu-tunggu belum datang, katanya mau tiki. Ada 58 kitab. Pokoknya karangan Syekh Abdul Qadir sampai tentang tafsirnya juga ada, yang ditemukan oleh cucunya Syekh Fadil Al-Jailani, keturunan yang ke-22. Singkat cerita, luar biasalah Abuya Uji. Saya tenang, kemudian saya diperintahkan gak usah cari guru torekoh, nanti guru torekohnya datang sendiri. Nah saya juga bingung itu mengartikannya. Apakah datang sendiri itu nanti dia datang? Karena nggak mungkin kan guru ngedatengin murid, kan nggak mungkin. Pokoknya nanti datang, nggak usah pusing mencari-cari, nanti datang kata dia, datang sendiri. Berarti kapanpun waktunya saya pasti bertemu dengan guru torekoh itu. Itu di salah satu karomah beliau ya. Artinya beliau tahu tentang isi hati saya yang gundah gulana. Itu tentang beliau, kehebatannya. Dan saya masuk ke gerbang itu di Cilongok itu, saya kayak masuk mall. Blek, tenang, adem itu hati, hilang gundah gulana. Yang ada ngopi di situ bareng. Anak tukang kopi nih kan lagi anak. Wong 10.000, wong sing dagang kopi manana bae. Akhirnya tempat itu sampai dicup kalau kita wong. Per minggu pokoknya kita wong ning kene.
Kemudian banyak juga yang ikut selain Mas Sudi. Saleh pernah ikut, kemudian Pendi orang Kemiling ikut, rame lah rame. Itu yang seterusnya, yang selanjutnya. Sampai akhirnya saya merasa tenang dan saya nggak kesana lagi. Sampai meninggal dunia saya belum pernah ketemu lagi. Makanya sedih kemarin meninggal dunia. Rencana mah ada kesana, berhubung ya waktu Covid lagi kan. Meninggal duluan beliau. Makanya sedih ngelihat beliau meninggal tanpa sakit. Kemudian beliau malamnya ngajar. Kemudian sebelumnya juga beliau ngomong, wis ruwet urip ning dunia. Negara acak-acakan, wis kita mah pengen balik. Balik beneran coba. Kalau bukan wali gimana coba? Kalau saya mengatakan dia bukan wali, tapi kalau saya mengatakan beliau wali, saya bukan wali. Takut salah. Mudah-mudahan wali saja beliau, karena memang saking cintanya beliau kepada Allah. Karena dia nggak ada urusan dengan urusan dunia, nggak ada, ngaji aja ngaji. Nggak ada dia urusan sibuk dengan pemerintah, enggak. Bahkan dulu kisahnya beliau di bel presiden SBY, dia nggak mau datang, disuruh ke istana, nggak mau, tetap dia ada di pondok. Hebatnya beliau. Coba kita lamun di bel gubernur, waduh, empot-empotan langsung berangkat. Beliau enggak coba, artinya tidak tertarik dengan begitu-begituan, ngaji aja ngaji beliau. Ngajar aja. Maka pantas beliau itu disebut pakunya Banten, Abuya Uci Turtusi bin Abuya Dimyati Cilongo. Kemudian beliau itu tegas ya, dalam hukum tegas dia, nggak goyang. Dia haram, haram. Nggak ada kata dia haram kemudian ada intimidasi halal kemudian belok dia halal, enggak. Haram ya haram, halal ya halal. Berani pokoknya beliau. Nggak ada tedeng aling-aling. Ya karena sudah mantep hatinya ke Allah. Sudah nggak mikirin yang lain-lain. Itu hebatnya Abuya Uci. Masih muda umurnya kan, beliau 57 nih meninggal. Umurnya 57 tahun. Masih muda. Cuman ilmunya luar biasa memang. Ya memang turunan kiai ya, turunan Sultan Banten, turunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Memang turunan wali, turunan Raja Banten, turunan Raja Cirebon. Wajarlah beliau orang besar. Nah alhamdulillah saya pernah ketemu, saya pernah ngaji. Artinya mudah-mudahan keberkahan beliau melimpah kepada kita semua. Orang-orang lain kan belum tentu ke sana ngaji, hanya silaturahmi. Kalau saya ngaji, nuntut ilmu, tafsir Maimunah, Bukhari Muslim. Kemudian ya insya Allah ittisal lah sanadnya dari beliau sampai ke guru-gurunya, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian keberkahan, walaupun yang belum pernah melihat Abuya Uci umpamanya hanya di Facebook atau di YouTube, ya lihat aja wajah Mas Sudi atau wajahnya Saleh, karena beliau melihat Abuya Uci masih dapat keberkahan. Seperti Syekh Abdul Qadir ya, kebaikanlah orang yang melihat, orang melihat, orang itu melihat, orang itu melihat Syekh Abdul Qadir sampai 70 periode. Jadi umpamanya Zaid melihat Syekh Abdul Qadir, kemudian Umar melihat Zaid. Keberkahan tuh Umar tuh melihat Zaid, yang Zaid itu melihat Syekh Abdul Qadir. Kemudian Umar dilihat lagi sama Ahmad, Ahmad dapat keberkahan melihat si Umar, yang Umar tuh melihat Zaid, yang Zaidnya melihat si Abdul Qadir sampai 70 periode. Nah kalau kita kiaskan keberkahan bagi orang yang melihat ulama besar Abuya Uci Cilongo, dan keberkahan bagi orang yang melihat orang yang pernah melihat ulama besar tadi, pandangi bereng Saleh delengi bae, cium tangannya karena pernah nyium tangan Abuya Uci. Itu keberkahan berantai. Itulah hebatnya ulama dari NU. Jadi tasalsul ya, terus saja berantai dari Allah, Jibril, Rasul, ulama-ulama terus sampai ke kita. Itu hebatnya ulama NU. Di luar NU belum tentu. Sanad keilmuannya ada, catatannya ada.
Jadi kalau saya yang ke-36 sanad keilmuan, berarti kalau saya lempar ke santri ke-37, ke jamaah yang ke-37 dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya guru ada di depan tuh, di ruang tamu itu, sampai ke Rasul, Jibril, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya ulama NU, nggak sembarangan. Maka disebut dulu mah pondok rombeng. Rombeng ke pondok ke ilmu nek mutiara. Sekarang mah pondok keren, pondok modern, keren, AC belajar aja keren bela. Apa maning anak pesantren anak digawet nggak lip, bu keren, bu ilmunya bu keren borak pun ilmunya gue. Tapi kalau pondok rombeng sudah dijamin ilmunya. Memang pondoknya rombeng, sampai uang-uangnya rombeng, kayak srek kabeh. Karena belok pondok rombeng mah. Tapi ilmunya insya Allah nggak rombeng. Tapi kalau pondok modern, ya 50-50. Ya mungkin saja ada yang bagus, ada yang baik. Ya 50-50 lah, belum tentu. Karena di dalamnya ada bayaran tadi tuh, duit. Mancingnya 30 juta, larang amat ngaji. Urung bayaran per bulan, berarti bisnis tuh di dalamnya, bisnis pendidikan. Tapi silakan cari ulama-ulama yang punya pesantren pondok rombeng, nggak ada diminta bayaran. Mancing ya mancing, lakap formulir-formuliran. Cobalah muning modern mah, formulir, tanda tangan segala macam, perjanjian. Biar kalau mau ngaji aja perjanjian, ngaji mengaji orang-orang. Perjanjian lah harus tidak boleh ditengok segala macam ya kan. Ya itu kan sistem ya, atau teknis lah ya. Yang jelas bayaran itu, bayaran ya pokoknya. Mancing ini 30 juta, 15 juta. Ya wallahualam lah hukumnya bagaimana. Mungkin dia juga punya dalil, punya dasar. Bayar tuh boleh apa enggak. Namanya ngajar ngaji ya, ngajar ngaji. Ya mungkin boleh, tapi lebih baik pondok rombeng. Atau sistemnya memang pondoknya bagus, tapi sistemnya sistem salafi, tradisional, nggak bayar. Ya saya tidak melarang, artinya tidak mengharamkan tuh bayar, wallahualam, karena itu juga kiai yang punya pondok modern ya. Tapi kiai-kiai kita nggak ada begitu-begitu, nggak ada. Gelem ngaji ya diajar, orang gelem ya lunga merana. Terus konon baik kiai-kiai kita wong mah. Arep apa kita kari orang ngaji mah. Gitu kalau kiai kita mah. Gelem ya diajar sampai pinter, ikhlas lillahi ta'ala, tanggung jawab dunia akhirat. Ora ya wis. Coba lamun modern kan memang disiplin ya, disiplin. Tapi kalau kita teliti keberkahan ya, ini keberkahan bukan salah atau benar, bukan. Nggak ada dari pondok modern sing banyune laku. Sok dari pondok modern memang pinter-pinter, hafal hadis, hafal Quran, tapi balik je umpamane sing pondok modern ning umah jadi guru. Nah orang guru SD, guru SMP. Lah kasing tekam niku, Mbah, njuk wedang adem sih disembur jelaka. Keberkahannya kurang. Beda karo pesantren salafi yang tradisional. Teka iku wake sing teka. Diundang ora, diceluki ora. Njuk wedang adem jeung. Wake wedang adem mending sumur ge adem. Itu hebatnya tuh ya, bedanya. Kemudian yang jadi ulama-ulama artinya ulama-ulama yang disegani oleh warga tetap dari salafiyah, tetap sakleh. Seperti apa Habib Lutfi ya, Abuya Dimyati, Abuya Uci, Abuya Armin, Abuya Sanja, Syekh Nawi Tanara, yang luar biasa ilmunya. Artinya begini, beda pendidikan agama dengan pendidikan dunia itu beda. Kalau pendidikan dunia ya monggo silakan, gak jadi masalah. Berbeda, cuman kayak campur-campur kan. Tapi kalau kemurnian dijamin dari pondok salafi, ya tentu ada positif negatif. Kalau dari tradisional kurang disiplin saja. Tapi keilmuan dijamin. Kalau keilmuan mah wi mubeng ngaji ku mubeng. Ngapali amil, ngapali jurmiyah, wis ku ngapal sorop. Duit kurang, mangan koro cengek coba ge. Wong ngeli je masak coba pesantren anu mah ya salafi mah. Weteng ngeli masak.
Hari modern mau weteng ngeli mangan. Weteng ke ngeli mangan langsung ke modern mah wong disiapi. Tapi kalau tradisional wong ngeli je masak. Lesuwe rong jaman kan masakku. Terus enteng dingin kini ngeli wareg dinginan. Artinya susahnya luar biasa kalau pondok pesantren tradisional. Disitulah disiplinnya. Maka beraninya pondok pesantren tradisional menghadapi kehidupan. Kalau mangan korok gesek mah enak. Wong mangan sekul doang. Kadang-kadang kirimannya kurang. Kadang-kadang kirimannya mah pas enteng koro rokok. Boros koro ngerokok bae. Waya mangan ngutang ning warung. Ayo berkah bae berkah coba ge. Begitu pulang megagah ngajinya. Amil itu payah itu walaupun tipis. Coba ke guati wis suruh bahasa Jawa negati, kemudian di artikna negati. Ya sebenarnya gati-gati mudah. Ya bagi yang cerdas mah gampang konon. Gati ini mah bahasa Jawa nego. Warwan sireng setune sake amin dalam ilmu nau iku 100 amile je. Apa ki 100 amile ki? Ruwet. Kemudian doroba Zaidun Amron wis ngegebuk sapa Ki Jahit Ingki Umar aja. Jahit wis ngegebuk ning Ki Umar. Kadang-kadang mah sampai gonang lelagaan Jahit ngegebuk Umar orang ngelawan. Ini namanya santri. Jahit mah tukang ngamuk, Umar memenang bae bloon. Nekek gitu wong ya kan. Ini namanya santri. Setelah ngerti mau itu tuh bahasa sastra Arab. Ya grammar bukan sastranya, grammar Arab. Ada susunan kata kerja, subjek, objek, dan kata keterangan. Nah itulah hebatnya Buya Uci. Saya cerita Buya Uci ya. Nah setelah ini nanti kita baca sholawat yang disukai oleh beliau. Itu sholawat Ibrahimiyah 7 kali nanti kita baca. Kemudian baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta itu, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 7 kali juga itu. Mudah-mudahan berkah beliau, sekalipun beliau meninggal, keberkahannya mengalir kepada kita semua, terutama beliau, keluarganya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarganya ada yang menggantikan beliau. Amin ya robbal alamin. Nanti setelah salawatan, setelah makan kita salam-salaman halal bihalal. Pertama saya terlebih dahulu, saya beserta seluruh keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir maupun batin karena mau menghadapi ibadah puasa di bulan Ramadan.